Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog spesial bersama dengan Karisma Kristina juga Bang Mirza. Bang Mirza, tadi kita berbicara anak muda sebenarnya bagaimana, apakah penting keterlibatan anak muda ini dalam sebuah partai politik? Menurut Bang Mirza? Ya, penting ya. Karena yang paling tahu anak muda ya anak muda. Yang paling tahu tentang mak-mak ya mak-mak gitu. Kayak saya, kayak yang lainnya kita sudah lewat lah gitu. Kita sudah lewat. Tapi masukan-masukan dari mereka itu kadang-kadang memberikan inspirasi. Jadi pada kami terbuka dengan segala informasi dan inspirasi aspirasi ya. Dan kadang-kadang mereka juga yang mengerti bagaimana cara masuknya, cara berkampanye, cara memikat anak-anak muda itu sendiri. Jadi memang mereka sangat terlibat dalam kita nggak mau kader-kader kita yang tua dimudahin ya. Tapi kita ya kalau memang wilayahnya anak-anak muda ya kita serahkan, kami dukung dari belakang. Dan segala apapun keinginan mereka asal baik untuk partai pasti akan kita jalankan. Baik, Bang Mirza, kita berbicara ini mungkin untuk di tengah masyarakat sendiri. Wakil rakyat dikenal giliran sudah terpilih kadang lupa sama janji-janjinya seperti itu. Khusus untuk di Partai Gerindra Lampung, bagaimana Abang sebagai ketua partai mengubah stigma tersebut? Apa treatment yang Anda berikan pada kader-kader Anda agar tidak dinilai seperti itu? Jadi menarik ini. Jadi kadang-kadang anggota dewan ya sebelum jadi dia belum pernah jadi. Jadi dia pikir dan masyarakat juga berpikir dewan ini bisa menyelesaikan segala masalah gitu. Bapak saya akan janji akan bangun jalan di sini ketika saya jadi dewan. Ini orang belum pernah jadi dewan. Begitu sudah jadi dewan, nah dia kaget. Ternyata kalau di provinsi dia bagian satu dari 85 orang. Bagian satu dari 85 kepentingan. Belum lagi 85 kepentingan ini beriringan dengan kepentingan eksekutif, aspirasi-aspirasi dari masyarakat lain-lain. Sehingga bukan nggak mau mewujudkan janji ya. Kadang-kadang memang ketidakpahaman ya caleg-caleg ini terhadap mekanisme dalam penentuan keputusan itu yang membuat janji-janjinya itu kadang-kadang belum terwujud gitu. Makanya dewan itu tidak bisa mengeksekusi program, kita hanya bisa memperjuangkan. Tapi ya, terjadi di masyarakat karena dia janji membangun jalan, membangun irigasi, membangun masjid, membantu masjid dan lain-lain, itu ya ini dewan bohong. Ada hal ini yang versi baiknya, ada yang versi buruknya pura-pura lupa juga ada gitu. Yang pura-pura lupa, dia janji, dia pura-pura lupa, ya itu ada juga gitu. Jadi memang jadi ini kita ingin bukan karena janji ya. Janji ini kita memang ingin karena kita caleg-caleg Gerindra itu bisa memenangkan hati rakyat gitu. Kan toh kompetisi pileg ini kan bukan antar partai, antar caleg, tapi kompetisi ini bagaimana memenangkan hati masyarakat untuk memilih si bacalek ini gitu. Jadi bagaimana untuk mendidik supaya tidak lepas janji ya. Saya selalu menyarankan kepada teman-teman bacalek ya. Ini frame besarnya ya. Jadi kita kalau berjanji misalnya ya kecuali dia mau mengeluarkan dari pribadi ya, saya bantu masjid karpet, saya bantu ya silakan aja. Tapi kalau untuk masalah program-program ya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan setelah jadi ya, dan dia harus memberi kasih tahu juga kepada masyarakat bahwa hal-hal ini harus dilalui ketika mereka untuk mewujudkan janjinya gitu. Jadi lebih banyak itulah, kita bukan kita bukan menang karena janji kita ini. Baik, Bang Mirza. Saat ini juga menarik, Bang. Lampung menjadi sorotan saat ini, Bang. Jalan rusak lah di sebelah titik seperti itu ya. Lalu bagaimana sebenarnya peran wakil rakyat dalam kasus ini menurut Bang Mirza? Ya, jadi gini, kan tanggung jawab ekonomi naik, ekonomi turun, jalan rusak, masyarakat miskin, ya, tingkat pendidikan banyak yang bodoh, banyak yang pintar. Ini merupakan seluruh tanggung jawab bukan hanya eksekutif ya, tapi juga legislatif, bahkan bukan itu juga seluruh komponen masyarakat ya. Jadi memang dan kita di DPR memang sudah bersama-sama dengan eksekutif sudah memikirkan ya bagaimana jalan-jalan di Lampung ini
memang harus segera bagus ya. Karena pasca Covid kemarin 3 tahun setelah anggaran ya, 3 tahun anggaran infrastruktur itu tidak ada di Provinsi Lampung. Itu karena oleh Covid kan. Sedangkan setelah pasca Covid kita itu dihadapkan oleh 2 hal. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dulu yang sudah 3 tahun terkena dampak Covid, atau infrastruktur dulu. Akhirnya yang saya tahu ya memang tahun ini memang sudah dianggarkan ya, kebetulan saya nggak di komisi itu, tapi yang saya tahu kebetulan sudah dianggarkan sebanyak besar untuk pembangunan jalan. Itu memang kejadiannya berbarengan saja. Kita sudah DPRD sudah mengusulkan, eksekutif sudah menyetujui, anggarannya sudah baru ada tahun ini karena 3 tahun kemarin kita nggak ada duit karena nolong masyarakat Lampung untuk masalah Covid ya, tiba-tiba hal itu viral gitu. Tapi ya di luar dari segala alasan itu ya ini tanggung jawab kami bersama. Baik, Mbak Mirza. Ini terkait keluhan jalan. Ya. Terkadang ini banyak keluhan datang dari masyarakat, dari publik mempublikasikan saat ini teknologi sangat canggih, Iya. Bang Mirza. Pertanyaan saya, mampu nggak Partai Gerindra ini menjadi jembatan dari masyarakat yang tidak merasa ada keadilan? Wah, jalan saya di sini jelek, di sana bagus. Mampu nggak? Jadi bukan hanya Partai Gerindra, ya, hampir semua partai yang ada di legislatif dan terutama kalau di provinsi komisi 4 itu hari-hari memang mengusulkan usulan aspirasi masyarakat, Mbak, gitu. Jadi di komisi 4 ya. Jadi ya, Partai Gerindra itu usulan jalannya segini tebelnya. Ada lagi mungkin partai lainnya segini gitu ya kan. Ada lagi yang segini ya. Semua usul aspirasi masyarakat itu pasti kami sebagai dewan juga ingin jadi, ketika jadi dewan itu dewan yang dikenang pernah berbuat bagi masyarakat. Kayak kami ya terserah kata orang, tapi dewan itu punya nurani yang kita bangga kalau sudah melakukan sesuatu untuk masyarakat. Kita ada sejarah, ada catatan. Suatu saat kami nggak jadi dewan lagi, kami melihat jalan itu bagus. Ini usulan saya loh, gitu. Kami ngomong sama anak cucu, sama istri, sama keluarga besar. Mesti nggak di publik ya. Tapi ya itu menjadi keinginannya. Cuman kan apa daya dengan segala keterbatasan ya, baik secara wewenang partai, wewenang baik secara anggaran ya memang sudah maksimal ya begitu lah gitu ya. Kami ya kita tetap optimis ya. Segala macam indikator menunjukkan Lampung jauh lebih baik ya, baik di sisi infrastruktur, ekonomi, pendapatan masyarakat dan lain-lain ya, kita jauh lebih baik ya, dan kita ya daripada menyesali yang buruk, kita sama-sama meningkatkan optimisme agar kita bisa maju. Bang Mirza yakin bacalek Anda yang baru saja didaftarkan dapat menampung aspirasi yang sangat banyak tersebut? Partai Gerindra sendiri ada mekanisme bagaimana melakukan aspirasi ya, bagaimana mengajak memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mereka itu ada di setiap dewan itu ada reses. Kita harus melakukan reses, itu tidak boleh diwakilkan, harus turun. Dan setiap reses-reses itu ada usul dari masyarakat, itu ditaruh di fraksi dan diperjuangkan menjadi bagian perjuangan anggota kami di komisi-komisi. Jadi memang mekanisme itu sudah secara otomatis jalan di fraksi kami. Baik. Terima kasih Bang Mirza. Kita lanjutkan nanti. Ya, Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Usai jeda perwara, kami akan segera kembali.